Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya hari ini adalah hari berkat, dan biarlah semua kita, khususnya untuk kaum perempuan, tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap semangat dan terus menjadi tiang doa di tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja, bahkan juga masyarakat. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan biarlah puji-pujian dan doa serta firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita bernyanyi Tuhan Yesus setia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa untuk perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan berfirman bagi masing-masing kami, dan biarlah setiap bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, khususnya bagi para wanita yang Tuhan sudah percayakan sebagai ibu rumah tangga, sebagai penolong, bahkan juga sebagai orang tua yang Tuhan percayakan bagi kami untuk mendidik anak-anak kami dan keluarga. Kami percaya Bapa, dan biarlah hari ini semua kami boleh masuk dalam rumah-Mu yang kudus, beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi tubuh, jiwa, dan rohani kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena kita kemarin hari Kartini dan di bulan ini adalah bulan perempuan. Maka saya pun juga ingin kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan seperti tokoh-tokoh wanita yang ada di Alkitab. Dan hari ini saya ingin kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Rut pasal yang pertama, dimulai dari ayatnya yang
dengan ayatnya yang ke-20. Ini lumayan panjang, tetapi saya percaya semua kita boleh mendengar dengan baik dan menyimak pun juga kebenaran firman Tuhan dengan jelas. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Rut pasal yang pertama dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orfa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancam terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersekeras untuk ikut bersama-sama dengan mereka, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomikah itu?" Ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Terpujilah nama Tuhan.
berbahagialah kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, habis gelap, terbitlah terang. Dan ini adalah gambaran bagaimana Ibu Kartini menyatakan statementnya, habis gelap, terbitlah terang. Kalau bicara habis gelap berarti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan R.A. Kartini dalam perjuangannya, lalu dia melihat ada harapan, ada kemenangan, maka dia munculkan satu gambaran figur ataupun juga statement, terbitlah terang. Jadi kalau kita belajar dari setiap perjalanan R.A. Kartini sebagai pahlawan perempuan, banyak hal yang dia lakukan supaya ada namanya emansipasi wanita. Dan pada hari ini saya pun juga mau membuat kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari perjalanan 3 perempuan, namanya Naomi, ada Ruth dan juga Orpa. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Rut pasal yang pertama, kita harus dulu tahu tentang latar belakang keluarga. Siapa saja keluarga yang terlibat dalam perjalanan Naomi, Ruth dan juga Orpa. Kalau kita perhatikan dimulai dari ayatnya yang pertama, di sana ada satu tempat ataupun kondisi yang membuat semuanya menjadi campur aduk kondisinya. Bahkan membuat segala sesuatunya jadi berubah. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa di tanah Israel terjadi kelaparan pada saat itu. Berarti dengan kondisi seperti ini mau digambarkan bahwa karena kelaparan inilah yang membuat keluarga Naomi bersama dengan Elimelek suaminya menggambarkan peristiwa ini sudah tidak mampu dan tidak bertahan untuk mereka tetap di Bethlehem. Padahal Bethlehem dikenal dengan sebutan kota roti. Dan Bethlehem ini gambarkannya adalah penuh dengan kelimpahan makanan, banyak berkat di sana. Tetapi ketika peristiwa kelaparan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka di tanah Bethlehem, Naomi dan juga Elimelek ingin mencoba lari atau keluar dari peristiwa ini. Tetapi yang luar biasanya, mereka lari ke tempat yang tidak kenal Tuhan sama sekali. Mereka berjalan keluar dari Bethlehem menuju tanah Moab. Dan tanah Moab ini dikenal adalah orang yang sungguh-sungguh menyembah berhala. Mereka tidak percaya kepada Tuhan dan mereka pun hidup jauh dari Tuhan. Tetapi mereka mengambil keputusan untuk masuk ke tanah Moab. Elimelek sebagai suami, Naomi sebagai istri, mereka memiliki 2 anak laki-laki, namanya Mahlon dan juga Kilion. Ketika mereka berjalan ke tanah Moab dan mereka tinggal di sana hampir 10 tahun, ternyata Tuhan izinkan Moab ini memulaikan sesuatu hal gambaran dalam kehidupan Naomi bersama dengan anak-anaknya untuk mengandalkan Tuhan atau tidak. Ternyata anak dari Naomi, 2 orang ini mengambil perempuan Moab, namanya Ruth dan juga Orpa. Dan ketika peristiwa mereka terjadi di tanah Moab, banyak hal yang Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan Elimelek sebagai kepala rumah tangga, bahkan dengan kedua anaknya. Apa yang terjadi? Elimelek dipanggil oleh Tuhan. Kondisi belum stabil, tetapi Tuhan izinkan Elimelek meninggal dunia. Dan setelah Elimelek meninggal dunia, mereka harus berjuang untuk menghidupkan kehidupan mereka. Naomi sudah sebagai seorang janda, tetapi dia masih punya anak dan dia berharap 2 anaknya laki-laki bisa menolong kehidupannya. Ternyata Tuhan punya rencana lagi yang berbeda. Tuhan ambil kedua anak laki-lakinya ini, Mahlon dan Kilion, dipanggil oleh Tuhan, sehingga tinggallah istri-istrinya mereka dari orang Moab ini, yaitu Ruth dan juga Orpa. Dan disinilah menjadi cikal bakal persoalan yang sangat luar biasa. Peristiwa pertama Tuhan izinkan mereka menghadapi peristiwa kelaparan, tapi peristiwa yang kedua mereka mengalami duka cita
ketika Tuhan mempersiapkan Naomi sebagai orang tua, Orpa dan Rut yang baru kenal Tuhan karena mereka hidup di kalangan keluarga yang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan mereka mengalami satu peristiwa harus berduka cita. Maka dengan kondisi ini Tuhan punya maksud di tengah-tengah perjalanan Naomi, Orpa, dan Rut. Kita mau belajar dari mana kondisi habis gelap menjadi terang. Terbitlah terang dalam kehidupan tiga perempuan ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari ayatnya yang ketiga. Di sana peristiwa terjadi ketika Elimelek meninggal dunia. Perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ternyata peristiwa demi peristiwa yang terjadi bahkan di ayat yang keempat menggambarkan bahwa keduanya mengambil perempuan Moab, Orpa dan Rut, lalu mereka diam di tanah Moab selama 10 tahun. Ayatnya yang keempat menjelaskan. Ayat yang kelima digambarkan lagi bagaimana peristiwa ketika Mahlon dan Kilion dipanggil oleh Tuhan. Perempuan-perempuan ini sangat berduka cita. Dan ayatnya yang keenam menggambarkan. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari tanah Moab. Dan sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Tuhan izinkan peristiwa duka cita, kelaparan untuk membuat mereka kembali kepada suara Tuhan. Mengenal kembali bagaimana ketetapan Tuhan atas kehidupan umat manusia. Maka Naomi mengajak kedua anak mantunya untuk mendengar apa kata Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan umatnya. Naomi yakin benar bahwa Tuhan pasti akan memberikan makan di tengah-tengah kehidupan kelaparan mereka. Ayatnya yang ke-7, inilah reaksi yang mereka lakukan. Naomi bersama dengan dua anak mantunya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, Naomi berkata di ayatnya yang ke-8, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya ini, karena Naomi sudah menjadi orang tua, Naomi sudah menjadi figur bagi Orpa dan juga Rut. Maka Naomi membangun komunikasi dengan kedua menantunya. Dia katakan apa? Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-8, Naomi bukan hanya sekedar berkomunikasi dengan para mantu, tapi Naomi pun menunjukkan kasih setianya untuk bisa menjaga dan merawat para mantunya. Inilah hubungan antara mertua dengan menantu sangat luar biasa. Naomi menganggap Orpa dan Rut bukan perempuan orang lain, tapi Naomi sudah menganggap Orpa dan Rut sebagai anaknya sendiri. Maka dia pun meminta, kalau andaikan kamu mau ikut dengan aku, tidak mungkin. Tetapi Naomi memberikan peluang dengan komunikasi yang terbuka kepada dua mantunya. Dia katakan, kembalilah, pulanglah ke rumah orang tuamu, kembalilah ke rumah ibumu. Dan Tuhan akan memberikan petunjuk kasih-Nya kepadamu. Tetapi kalau dilihat apa yang menjadi reaksi dari Orpa dan juga Rut, di sini kita lihat ayat yang ke-9. Ketika mereka menghadapi tantangan dengan kelaparan dan juga kematian, Naomi tetap berusaha tegar, bahkan meyakinkan para mantunya untuk terus berharap kepada Tuhan. Tetapi Naomi katakan ayat yang ke-9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya, lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Apa yang terjadi dengan mereka bertiga? Naomi menunjukkan belas kasih-Nya kepada para mantunya. Bahkan dia pun tidak segan untuk memberikan belas kasih-Nya dengan bentuk ciuman kepada dua mantunya. Sehingga di sini mau digambarkan
ada hubungan yang sangat dekat antara menantu dengan mertua. Ada hubungan yang sangat luar biasa tercipta ketika kondisi kelaparan, ketika kematian datang di tengah-tengah kehidupan mereka, bukan membuat mereka menjadi permusuhan, bukan membuat mereka terpisah, tapi membuat mereka saling merangkul, saling berkomunikasi, bahkan memberikan kasihnya masing-masing. Pertanyaan saya hari ini, apakah semua kita perempuan-perempuan yang ada saat ini, jika kita diizinkan Tuhan punya menantu, apakah kita bisa berkomunikasi yang baik dengan mertua kita? Dan apakah kita sebagai mertua bisa membangun hubungan yang baik dengan para mantu? Atau jangan-jangan kita saling bermusuhan, kita anggap mantu kita bukan anak kita? Belajarlah dari Naomi, belajarlah dari semua peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Naomi. Kalau dia hanya egois dengan dirinya, dia bisa tinggalkan segala sesuatu. Tapi Naomi menunjukkan seorang perempuan yang hebat, yang punya belas kasihan. Dan dia menganggap kedua mantunya bukan orang lain, tapi dia menjadikan anak mantunya sebagai anak yang sudah menjadi bagian kehidupannya. Maka dia tunjukkan di ayat yang ke-9, dia memberi berkat bagi para mantunya. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atasmu melindungi. Ini berarti seorang mertua harus jadi figur keteladanan bagi semua mantu yang ada di rumah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisakah kita belajar seperti Naomi ketika hidup dalam tekanan, tapi dia bisa menunjukkan kasihnya yang sangat hebat bagi orang-orang di sekitarnya. Kita pun hari ini sebagai seorang perempuan harus belajar untuk tegar, meskipun kondisi keadaan di rumah sudah tidak membuat nyaman, tapi bisakah kita katakan kita tetap memberi berkat bagi semua orang yang ada di rumah? Kita bisa menunjukkan kasih setia kita kepada semua orang yang ada di rumah. Bahkan kita sudah bergaul karib dengan Tuhan, maka kita tunjukkan bahwa hidup kita takut akan Tuhan, memiliki imbas yang terbaik di tengah-tengah keluarga. Berkat ternyata tidak jauh bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan bukti ketika Naomi memberi berkat, para mantunya pun bereaksi. Mereka menangis dengan suara yang keras, seakan tidak rela untuk terpisahkan antara mertua dengan menantu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini sungguh sangat luar biasa. Kita belajar dari reaksi tiga perempuan yang hebat ini. Kita belajar dari Naomi sebagai orang tua, sebagai mertua, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan dia mengajarkan supaya semua perempuan-perempuan yang ada bersama dengan dia, karena latar belakang Orpa dan Ruth adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi Naomi bisa membawa Orpa dan Ruth untuk tetap takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh kenal Tuhan. Maka reaksi dari Orpa dan Ruth, mereka menangis dengan suara keras, rasa tidak rela untuk terpisahkan. Bahkan mereka pun tidak mau tinggalkan mertua sendirian. Ini berarti hubungan sangat-sangat dekat. Dan kalau kita lihat di ayatnya yang ke-14, firman Tuhan katakan demikian, ayat yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Naomi memberikan peluang bagi anak mantunya untuk kembali, mencari jalan hidupnya lagi. Dan Orpa mengambil tindakan untuk tinggalkan mertuanya, yaitu Naomi, seorang diri. Tetapi Orpa bukan tidak sayang, tapi dia memikirkan perjalanan hidupnya ke depan, karena masa depannya dia yakinkan Tuhan beserta dengan mereka. Tetapi Ruth, reaksinya adalah dia tetap pada pendiriannya dan prinsip hidupnya. Dia tidak pernah tinggalkan mertuanya seorang diri. Ruth tetap setia. Ruth tetap melakukan apa yang dia yakinkan itu adalah benar. Maka di ayat 14 ini digambarkan, mereka menangis bersama-sama dengan sangat keras. Orpa pergi meninggalkan mereka, tapi Ruth tetap terpaut kepada mertuanya. Ayatnya yang ke-16, firman Tuhan katakan, tetapi kata Ruth,
dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Sebab di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Ini satu komitmen iman yang ditunjukkan oleh Rut kepada Naomi, bahwa dia tidak mau meninggalkan Naomi. Dia mau tetap setia, bagaimanapun kondisinya, dimanapun dia pergi, dimanapun dia bermalam, kapanpun dia mati, dia pun ikut bersama-sama dengan Naomi. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bisakah kita menjadi figur keteladanan dua perempuan hebat ini, yaitu Naomi dan juga Rut? Ketika mereka berjuang bersama-sama, mereka pun juga berkomitmen bersama-sama. Maka hari ini, kalau kita kemarin bisa melewati hari Kartini, banyak perkataan-perkataan memotivasikan perempuan. Kalau saya mau mencuplik sedikit perkataan dari R.A. Kartini yang mengatakan demikian, jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang, karena selangkah lagi kamu pasti menang. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna akan datang kepadamu. R.A. Kartini mengajarkan kita, jangan putus asa ketika ada masalah, jangan menggerutu ketika ada kesulitan, tapi tetap pandang ada harapan di depan, bahwa segala sesuatu kebahagiaan akan datang dengan sempurna. Asalkan hari ini kalau kita yakinkan kita mau lakukan yang terbaik dan libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Naomi mengajarkan figur hidup takut akan Tuhan, berjuang dengan iman, bahkan mantu-mantunya yang tidak kenal Tuhan pun dapat mengenal Tuhan dengan baik. Maka hari ini ibu-ibu yang kekasih, semua perempuan-perempuan hebat, jangan merasa hebat kalau bapak ibu ataupun ibu-ibu belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kecantikan bukan dilihat dari wajah, kecantikan bukan dilihat dari apa yang kita punya, tapi kecantikan bisa digambarkan kalau kita hidup takut akan Tuhan. Mungkin sudah terlalu banyak di media sosial kita temukan statement-statement tentang perempuan hebat. Saya sedikit mau mengambil lagi tentang perkataan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita sebagai perempuan untuk kuat di dalam Tuhan. Ada kalimat komitmen yang sangat luar biasa pada hari Kartini kemarin. Kata-kata itu demikian, wanita hebat bukan karena dia cantik, wanita hebat bukan karena dia kaya, wanita hebat bukan karena dia pintar, dan bukan pula karena di sampingnya ada lelaki ganteng dan kaya. Tetapi wanita hebat adalah wanita yang mampu terus berdiri menyelesaikan masalah, lalu mampu berdoa dan percaya kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatannya. Wanita hebat melukiskan kekuatan melalui proses kehidupan. Maka bersabarlah saat ada tekanan, tersenyumlah saat hati menangis, diamlah saat terhina, terpesonalah karena punya hati memaafkan. Inilah gambaran sebagai wanita hebat dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita bergantung kepada Tuhan dan kita adalah wanita yang hebat karena ada Tuhan di hidup kita. Maka hari ini dengan perenungan yang singkat, habis gelap terbitlah terang, kita belajar dari Naomi dan juga Rut. Mereka diperhadapkan dengan kehidupan yang tidak gampang, kelaparan, bahkan suami-suami mereka harus meninggalkan mereka, bahkan dipanggil oleh Tuhan. Dengan kondisi seperti ini, pastilah mereka tidak berdaya. Tapi mereka mencoba untuk bisa bangun dengan keterpurukan untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak mau menyesali apa yang mereka jalani, tapi mereka selalu bersyukur karena Tuhan begitu baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka jika hari ini kita boleh kuat, kita mampu, kita bisa menjalani perjalanan hidup ini, itu bukan karena kita hebat,
karena ada Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari masing-masing kita sebagai wanita, kita mengoreksi diri kita baik-baik. Apakah kita selama ini memiliki komunikasi yang baik antara keluarga dan juga semua kita? Apakah kita pun juga menjadi orang tua yang sudah menjadi teladan? Ataukah kita menjadi perempuan-perempuan yang bukan menjadi pencemooh, bukan menjadi perongrok, tapi menjadi penolong yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Maka biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan membawa kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena Dia baik, Dia mampu mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena ada Yesus beserta dengan kita. Dan biarlah semua kita terus menjadi tiang doa dan jangan pernah lupa untuk bangun mesbah doa. Keluarga berhasil karena ada perempuan hebat di tengah-tengah keluarga. Maka hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari setiap kita sebelum kita masuk di dalam doa-doa, biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita. Saya rindu kita semua bernyanyi untuk tetap setia, untuk melayani Tuhan. Biarlah pujian ini terus menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, terima kasih untuk berkat-Mu lewat kebenaran firman
Terima kasih untuk setiap doa-doa yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami sebagai wanita kami dikuatkan. Kami adalah perempuan-perempuan yang Tuhan telah ciptakan untuk menjadi tiang-tiang doa di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami terus setia melayani Tuhan. Meskipun kondisi kami tidak memungkinkan, bahkan begitu banyak tetesan air mata yang boleh kami lewati, tapi ajar kami Tuhan untuk kami selalu setia kepada Engkau. Kami yang hari ini berjuang dengan semua keberadaan keluarga kami, dengan perekonomian kami, bisnis kami, bahkan pekerjaan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, meskipun kami mengalami kelaparan, kesusahan, duka cita, tapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berikan kekuatan bagi kami semua untuk kami terus memandang kepada Engkau. Bahkan kami berdoa, biar semua kaum perempuan, komisi-komisi yang ada, khususnya komisi perempuan, terus Tuhan pakai menjadi alat bagi kepelebaran kerajaan di muka bumi ini. Semua ibu-ibu hebat yang hari ini sedang terbaring sakit, lemah tubuh dengan kondisi tidak berdaya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Bahkan kami yang berduka cita karena orang-orang yang kami cintai telah pergi meninggalkan kami, karena Tuhan telah memanggil mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bahkan anak-anak kami yang masa-masa dalam pertumbuhan mereka, bahkan mereka dalam pendidikan, bahkan ketika mereka mencari pekerjaan, bahkan ketika mereka mempersiapkan untuk pernikahan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beserta dengan anak-anak kami, sehingga apapun yang mereka harapkan di masa depan, mereka boleh dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua keluarga kami, bahkan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia dengan segala ketidakmampuan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhanlah yang menjadi penopang dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka tidak mampu dan tidak berdaya, hari ini mereka kuat karena ada Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan kami percaya bahwa setiap perenungan yang kami boleh renungkan pada hari ini boleh terus menjadi kekuatan dan motivasi kami terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk semua pelayanan kami di GKU Penas Klender. Biarlah apapun yang kami hadapi hari ini, biarlah Tuhan melawat untuk setiap para pendeta, para majelis, bahkan semua pelayan-pelayan di tempat ini, baik itu di komisi-komisi yang ada, bahkan koster kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selalu menolong dan memberkati kami. Bahkan dengan situasi keberadaan bangsa negara kami juga, kami berdoa, Tuhan lindungi kami, tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Setiap sakit, penyakit, bencana apapun yang terjadi dalam hidup kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu, dan biarlah hari ini kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa Yesus selalu beserta dengan kita.